Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Duta 3. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh kedua teman saya yang akan menjelaskan materi akuntansi sebagai dasar informasi materi kelas 12 semester 1. Tetapi kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Pratama Segura nomor absen 11. Halo, nama saya Ani Ditya Biantari, absen 1. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Maulana, absen 6. Oke, yang pertama kita akan membahas konsep dasar akuntansi. Dan di sini yang pertama ada perkembangan akuntansi. Mungkin teman-teman telah mencari dari beberapa sumber dan mungkin membingungkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya udah meringkas agar teman-teman paham. Jadi, yang pertama pada tahun 1494 ada bapak akuntansi yang bernama Luca Pacioli. Yang kedua pada abad 18 sampai 19 tahun itu terjadi revolusi industri yang menyebabkan akuntansi berkembang di Amerika. Yang ketiga ada masa penjajahan Belanda. Nah, pada masa ini akuntansi telah berkembang di Indonesia sangat pesat. Oke, tadi kan kita telah membahas tentang perkembangan akuntansi. Sekarang kita belajar mengenai definisi akuntansi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Nah, jadi menurut AICPA ini mengartikan bahwa akuntansi itu seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi. Jadi teman-teman bisa mengingatnya dengan ada seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi. Yang kedua ada menurut KAA atau American Accounting Association. Nah, menurut ini akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Yang ketiga ada menurut sudut pandang pemakai. Nah, menurut sudut pandang pemakai ini, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Jadi di sudut pandang pemakai ini ada evaluasi kegiatan-kegiatannya. Yang terakhir ada menurut sudut pandang proses kegiatan. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu organisasi. Pada dasarnya, akuntansi meliputi kegiatan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi data yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, memproses dan menganalisa data yang relevan. Dan yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang menyimpan, mengumpulkan, dan mengolah data akuntansi dan keuangan yang digunakan oleh pemakai informasi. Dengan sistem informasi akuntansi dapat dilakukan analisis suatu keadaan perusahaan sehingga suatu perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan dengan tepat. Bentar sih, kan tadi kita udah belajar mengenai perkembangan sama definisi. Nah, ada yang belum nih. Yuk ikut yuk. Tujuan dan manfaat ketika kita belajar akuntansi adalah kita bisa mencatat, melaporkan, atau menganalisa data mengenai keuangan. Dan kita bisa digunakan nanti ketika kita ingin mendirikan bisnis ataupun perusahaan. Akuntansi sebagai sistem informasi didefinisikan sebagai 3 hal. Yang pertama, input akuntansi sebagai sistem informasi adalah sistem ekonomi yang berkaitan dengan transaksi suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, input tersebut diolah melalui proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan yang menghasilkan output atau keluaran yang berupa laporan keuangan atau informasi. Yang ketiga adalah output yang berupa laporan keuangan digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan bisnis oleh si pemakai informasi tersebut. Informasi akuntansi berupa laporan keuangan harus disajikan secara urut, jelas, dan sesuai dengan aturan. Standar kualitas laporan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
Laporan keuangan yang baik harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, relevan. Artinya, informasi akuntansi harus relevan dan ditujukan untuk mengambil keputusan. Lalu ada dapat dimengerti, yaitu disajikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai informasi. Lalu yang ketiga, dapat diuji, yang artinya informasi keuangan harus diuji kebenarannya oleh penilai independen. Lalu yang keempat ada netral, yaitu informasi keuangan ditujukan kepada umum. Lalu tepat waktu, yaitu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak pengguna secara tepat. Lalu daya banding, yang artinya dapat dibandingkan antar periode dan antar perusahaan yang sejenis. Lalu yang terakhir adalah lengkap, menyajikan semua fakta penting dan tidak menyesatkan pengguna. Kalian mau tahu nggak pemakai informasi akuntansi itu siapa aja? Jadi pemakai informasi akuntansi ada dua, yaitu pihak intern atau perusahaan dan pihak ekstern perusahaan. Yang pihak intern perusahaan yaitu manajer, digunakan untuk yang pertama melindungi harta perusahaan, yang kedua menyusun rencana kegiatan perusahaan yang akan datang, dan yang ketiga mengukur laba perusahaan dalam periode tertentu serta mengawasi kegiatan perusahaan. Nah, pihak ekstern perusahaan ada beberapa. Yang pertama, investor atau calon investor yang berguna untuk pengambilan keputusan terhadap keputusan investasinya. Lalu karyawan sebagai pertimbangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji atau upah. Lalu ada kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit apakah perusahaan layak untuk menerima kredit. Lalu ada pemasok. Jadi informasi akuntansi berupa sebagai alat bantu dalam memprediksi pembayaran atas jasa atau barang. Lalu ada pelanggan, yaitu untuk mengetahui keberlangsungan perusahaan berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dengan perusahaan. Lalu pemerintah sebagai dasar penetapan pajak yang harus dibayar perusahaan. Dan yang terakhir adalah masyarakat umum berkaitan dengan kepentingan umum dan permasalahan sosial. Yang ketiga, ada bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Untuk bidang akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Kemudian ada pemeriksaan keuangan atau auditing. Kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Lalu ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting, berhubungan dengan berbagai masalah khusus yang dihadapi manajemen. Fungsinya untuk membantu para manajer pada tingkatan organisasi. Lalu ada akuntansi biaya atau cost accounting, bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Kemudian ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada akuntansi perpajakan atau tax accounting, berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Lalu ada sistem akuntansi atau accounting system, metode untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis. Yang terakhir, ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga-lembaga pemerintah yang mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengendalian pengeluaran keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi dapat digolongkan
Yang pertama, akuntansi privat. Akuntansi privat adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Lalu, akuntansi publik. Akuntansi publik atau external accountants adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akun publik, yaitu menyerahkan segala macam jasa akuntansi untuk organisasi bisnis ataupun non-bisnis. Lalu ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan yang bertugas merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan uang atau kekayaan negara. Yang terakhir ada akuntansi pendidik. Akuntansi pendidik adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar dan mahasiswa. Tadi aku mau ngapain ya? Oh iya, tiba-tiba video akuntansinya udah selesai nih, nggak kerasa banget ya. Wah, iya nggak kerasa ya, udah selesai. Semoga yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.